Oke kawan-kawan semuanya, pecinta lele mania. Di sini kita akan memberikan pakan lele pada hari ini. Nah, ini di kolam kita. Nah, ini ya. Ini kita akan melihat ikan-ikan kita yang sehat-sehat. Nah, ini coba kita kasih pakan min 2 ya. Nah, ini ikan-ikan kita benih ya, ini ya, Ko 79. Ini diameter 1,8. Kita kasih ikan 2000 dan tanpa aerator, tanpa ini ya, bantuan suplai oksigen. Nah, ini ikannya sehat-sehat. Ini ya. Oh. Nah, ini yang perlu ditanyakan oleh para teman-teman itu adalah kenapa bisa sehat-sehat seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita mau budidaya ikan, maka kita harus berbudidaya mengkultur airnya terlebih dahulu, karena kunci tingkat keberhasilan untuk budidaya ikan adalah bagaimana kita memanage airnya sebaik mungkin. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi secara manajerial, kualitas air itu pada prinsipnya air itu natural ya. Pada prinsipnya itu, jadi air itu jernih, tidak berwarna. Nah, ketika air jernih kita masukkan ke kolam, kemudian terpapar sinar oleh matahari, maka plankton, zooplankton dan sebagainya itu akan hidup, ganggang. Nah, maka lama kelamaan air itu akan berubah menjadi hijau. Nah, ini air yang di kolam ini yang sudah ada benihnya ini masih kategori air hijau. Jadi ganggang juga masih dominan. Nah, ini airnya masih hijau. Kemudian lama kelamaan nanti ketika pakan sudah dimasukkan, kemudian terdapat endapan sisa pakan, endapan kotoran ikan, itu nanti lama kelamaan akan berubah menjadi coklat ya, akan menjadi coklat, dan semua ganggang akan mati karena efek dari nitrit yang ada di dalam kolam. Jadi ikan ini nanti akan membawa polutan ya, termasuk dari sisa pakan dan sebagainya. Gas H2S hidrogen sulfida juga akan berpengaruh terhadap laju perubahan warna air. Nah, fase ring coklat ini itu adalah fase bioflok. Nah, jadi fase bioflok itu fase di mana air berwarna coklat, karena yang dirubah dalam sistem bioflok itu adalah endapan dan sisa pakan serta kotoran ikan itu akan diproses menjadi gumpalan atau flok, yang mana gumpalan tersebut berasal dari sisa pakan dan kotoran ikan yang sifatnya nitrit. Nah, kemudian dirubah menjadi nitrat, sehingga gumpalan-gumpalan tersebut merupakan ikatan-ikatan. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kotoran endapan itu diikat oleh bakteri pengurai sehingga air yang ada di dalam kolam itu tidak bau.
seperti itu. Dan vlog itu kemungkinan besar bisa dimakan oleh ikan lele, bisa dimakan oleh udang kalau ditambak, kemudian bandeng. Nah ini ya vlog, maka persering kita jumpai di budidaya bandeng atau budidaya udang, itu sering kita jumpai banyak buih. Nah itu tandanya nitrifikasinya berhasil ya. Nah, ini proses laju pembuatan vlognya berhasil. Nah, ini. Nah setelah air itu berubah menjadi coklat secara natural ya, normal water system, itu air akan berubah menjadi merah. Nah ketika merah ini nanti bakteri Nitrosomas akan berperan. Nah ketika terjadi air merah ini, itu nanti setat ya, air tidak akan bisa berubah kembali ke hijau lagi atau ke jernih lagi. Airnya akan selalu merah. Dan ketika air merah itu nanti bakterinya stabil, ikannya pun juga sehat-sehat. Nah tetapi dia juga bisa berubah kalau airnya diganti. Nah, itu ya, diencerkan bisa, tapi jangan terlalu encer, nanti sistem red water systemnya akan berubah dan terjadi gejolak kembali. Nah ikan nanti akan adaptasi lagi. Kalau dia gagal adaptasi, stres, bisa mengurangi pertumbuhannya, nafsu makan menurun dan sebagainya. Nanti bisa mengakibatkan ikan banyak yang mati. Kita ke ikan yang lebih besar. Ini ya, ini ikan yang lebih besar. Oh mantap. Mantap. Ini diameter 1,8 ya, 1,8. Kita isi 2000 tanpa aerator, cuma kita menjaga kualitas air saja. Nah ini bisa diamati itu. Nah ini juga sama ini. Ini kita menerapkan sistem semi bioflok. Nah ini kolam kita. Ya kita kembali ke kolam yang ini. Ini sama ya. Nah, kalau kolam ini kita isi 2500. Nah ini ikannya masih kecil-kecil. Monggo silakan yang mau belajar, mau berbagi ilmu, bisa mampir ke farm kita di Minapurba. Lokasi kita di Kali Jambe ya. Di Kali Jambe, di mana Kali Jambe itu tempat museum manusia purba. Nah, ini. Oke, kita coba pakai apa ya? Pakai dengan azolla. Nah, ini di benih. Nah, ini hijau-hijau itu adalah azolla. Nah, ini nanti juga akan habis dimakan tuh azollanya. Nah, ini contoh air yang sudah berwarna coklat. Nah, ini air yang berwarna coklat, kita coba. Ini.
kita kasih 1000 ekor. Oke, sedangkan ini adalah kolam cumina. Nah, ini ya, diameter 1, tinggi 50. Kemudian di samping-sampingnya kita kasih kangkung ini. Nah, ini ikannya juga ikan lele. Nah, ini guys, kangkung. Nah, ini kita mau bikin kolam pesanan dari rekan yang ada di Kabupaten Boyolali. Nah, jadi rekan-rekan yang mau pesan kolam silahkan bisa merapat ke kita. Ini ya, ini kita buat lingkarannya terlebih dahulu, habis itu baru dicat. Nah, ini tuh di sana masih ada kolam. Nah, ini ya. Nah, ini kolam kita. Nah, ini terpalnya. Terpal hijau. Nah, ini merah, diameter 3. Silakan rekan-rekan mau bergabung dengan kita di komunitas, silahkan ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih.